Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai check constraint ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai unique constraint. Jadi unique constraint ini kita gunakan supaya terjadi pengecekan pada data pada kolom tertentu sehingga kolom tersebut tidak ada atau tidak memiliki data yang sama. Misalkan yang sering kita bikin unik, nomor telepon, email, username, misalkan itu kita bisa bikin unique constraint. Untuk penulisannya hampir mirip dengan check constraint yang kemarin. Nah, misalkan kita di sini akan contohkan tabel person ya. Create table person seperti ini. Seperti biasa kita tambahkan person ID. Ini integer. Identity primary key, kemudian ada nama varchar 50 misalkan. Nah, kemudian di sini ada alamat varchar 50. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan email, misalkan varchar 50 juga. Nah, untuk menambahkan unique constraint bisa seperti ini langsung kita jalankan. Bisa ya, seperti ini. Tuh. Nah, nanti nama constraint-nya akan dibuatkan langsung oleh si SQL Server. Contohnya nih ya. Ini person sudah terbentuk. Maka di sini akan terbentuk ini primary key yang atas, person ID. Nah, ini yang bawah yang tadi kita buat. Kemudian di sini juga akan terbuat index juga, karena kita bikin unique. Nih, jadi hampir mirip dengan primary key. Primary key juga sama, tidak boleh ada data yang sama. Tuh, terbentuk seperti ini. Sekarang kita drop dulu. Nah, misalkan kita juga ingin mendefinisikan tidak langsung satu inline seperti ini. Kita bisa juga di sini unik. Nah, tinggal tambahkan di sini email seperti ini, bisa. Ini akan sama saja. Hasilnya seperti ini. Hanya saja penulisannya ini berada di luar ya. Tuh. Atau kita juga bisa mendefinisikan constraint-nya. Misalkan email tidak sama. Nah, misalkan seperti ini. Ini juga bisa kita jalankan. Bisa, ini key-nya nanti akan berubah. Tuh. Ini sesuai dengan yang kita buat. Email tidak sama. Ataupun kita juga bisa menggunakan alter table untuk menambahkan constraint ini. Bisa ya. Misalkan ini saya remark dulu ya, seperti ini. Nah, kemudian saya drop. Nah, kemudian saya jalankan lagi. Maka ini harusnya hanya satu key tuh, primary key saja. Nah, sekarang udah terlanjur kita buat sebuah table, kita mau tambahkan alter table.
alter table person, precision person, kemudian kita tambahkan add constraint. Nah, yang ini. Kita tambahkan ke sini. Nah, ini bisa. Putaran berhasil. Kalau kita refresh, maka akan muncul lagi di sini. Tuh. Email tidak sama. Nah, ini fungsinya untuk apa? Seperti apa sih implementasinya ketika data itu disimpan? Misalkan ini. Di sini kan email itu harus unik. Tidak boleh ada yang sama antara row satu dengan row lainnya. Misalkan kita insert ya, contohnya into person, nama, kemudian alamat, kemudian di sini ada email seperti ini ya. Value-nya apa? Misalkan Asep, alamatnya Jakarta, kemudian emailnya asep@gmail.com. Misalkan seperti ini. Pertama kita run, oke, tidak masalah. Nah, jika kita run lagi, karena di sini emailnya tidak kita ubah, maka akan muncul error di sini. Nah, errornya adalah email tidak boleh sama yang sudah kita buat tadi tuh. Harus unik, jadi tidak boleh ada row lain yang isinya sama. Nah, itu fungsi unik sini. Kalau misalkan ini A-nya kita kasih double, ini jadinya bisa terinsert karena sesuatu yang berbeda. Nah, seperti itu. Kalau kita insert lagi yang sama, maka akan muncul error lagi. Itu penjagaan bahwa tidak ada data yang sama pada setiap row-nya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghapus unik ini? Nah, kita juga bisa nih menggunakan alter table drop constraint. Kita alter table drop constraint-nya apa? Yang ini ya. Ini akan kita drop. Oke, ini kita jalankan. Alter table person. Personnya belum kita tambahkan ya. Oke, sudah tersimpan. Nah, di sininya harusnya sudah hilang. Nah, maka yang ini bisa kita insert karena uniknya sudah hilang. Jadi kalau kita select from person, nah ini akan menghasilkan data yang sama. Nah, ini kan ada data yang sama. Nah, itulah salah satu fungsi dari unique constraint pada SQL Server. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan menjadi tercerahkan ya teman-teman. Kalau misalkan membutuhkan data yang tidak boleh sama, maka teman-teman tinggal tambahkan ini unique pada constraint-nya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.